ada yang berbeda dari pengambilan sisipan kali ini karena kita dari siswa dan orang tua itu dilibatkan dalam penerimaan rapat kali ini. Ketika kita mengambil dari Walas, kita mempresentasikan ke orang tua bagaimana sih sikap kita dan apa aja nilai yang kita perlu pertimbangkan lagi. Menurut aku sendiri dan juga Tias itu oke banget, soalnya yang keseharian kita di sekolah itu kan yang lebih tahu kan antara guru dan juga kita. Mungkin memang guru itu nggak setiap harinya mengetahui tentang kita, tapi kan diri kita sendiri yang bisa menjelaskan dan juga bisa mendeskripsikan tentang diri kita sendiri kepada orang tua. Gimana kita baik buruknya, gimana nilai kita keseharian, dan juga apa sih yang buat penghambat kita selama di lingkungan sekolah itu gimana aja. Jadi dengan adanya rapat sisipan yang dengan cara yang berbeda kali ini tuh membuat kita itu bisa mempunyai jiwa public speaking dan jiwa untuk percaya diri kita itu lebih meningkat lagi gitu buat orang tua. Jadi nggak usah minder sama nilai dan juga nggak usah minder sama orang tua kita sendiri. Ini sesuatu yang sangat visioner ya. Artinya apa? Metode yang sekarang dilakukan ini, saya sekarang sudah kelas 9 dan baru kali ini itu dilakukan metode pengambilan rapot seperti ini. Artinya ada interaksi antara wali murid, entah itu bapak atau ibunya, dengan si anak. Yang tadinya mungkin wali murid tidak tahu seperti apa anaknya di sekolah, hanya tahu nilainya saja, tapi sekarang anak harus menyampaikan kepada orang tuanya nilai-nilai yang telah dia dapatkan. Kayak penjelasan ya, jadi anaknya itu disuruh untuk apa ya, untuk menjelaskan nilai-nilainya, terus kekurangannya di hadapan orang tuanya gitu loh. Ya dengan harapan orang tua aja akhirnya tahu gitu loh. Orang tua akhirnya merasakan misal ada kekurangan atau kelebihan di pada anaknya ya. Jadi kayak sedikit kayak pengakuan dosa gitu ya. Jadi kekurangannya di mana, terus anaknya ini nggak masuk, itu nanti kan ketahuan semua. Jadi itu memudahkan jadi interaksi antara pihak sekolah, pihak wali kelas, guru, siswa dan lingkungan jadi dijalin. Jadi nggak kita cuma pasrahkan sama orang tuanya ke wali kelas atau sekolahnya, sudah karena ini negeri sudah tidak bayar itu. Ini kan enggak, sekarang kita merasa ya kita sama-sama memiliki baik itu pendidikannya, fasilitas dan semuanya. Ya, mama akhirnya jadi tahu kegiatan aku selama di sekolah itu ngapain aja. Walaupun di rumah juga cerita kalau aku sering keluar kelas karena OSIS, tapi karena sudah kelas 9 dan melepas jabatan, jadi akan lebih banyak di kelas dan sebisa mungkin menambah nilai. Ketika siswa itu, ketika orang tua membuka hasil rapotnya ada, ternyata sangat menegangkan. Terjadi suatu komunikasi yang luar biasa antara orang tua dengan anak. Ya, kami selaku wali kelas tentunya menjelaskan secara detail supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara orang tua dengan anak. Namun ini juga memang sangat luar biasa, sangat bagus sekali teori seperti ini digunakan ketika pengambilan rapor, sehingga orang tua tahu jelas, sehingga anak bisa menjelaskan berapa nilai yang didapatkan. Hanya orang tua juga bertanya, kenapa kok seperti ini? Anaknya sambil menjawabnya. Nah, setelah itu baru wali kelasnya memberikan sebuah solusi terhadap penjelasan anak kepada orang tuanya. Harapannya sih dengan konsep yang seperti ini, anak-anak ini jadi lebih ada motivasi dan terpacu untuk ketika mereka nanti berproses di kelas, mereka juga harus mempertanggungjawabkan ke orang tuanya masing-masing. Dan harapannya anak-anak ini bisa lebih punya motivasi sih kalau menurut saya. Itu kalau sekarang kan sama muridnya, kalau dulu nggak pakai. Jadi cuma kalau dulu orang tuanya saja. Kalau sekarang sama anaknya. Bagus. Jadi bisa mengetahui kegiatan anak di dalam sekolah. Biar orang tua tahu kegiatan anak di sekolah kayak gimana. Tadi saya dan mama saya itu ada proses pengambilan rapot. Nah, di situ saya harus menjelaskan kenapa nilai saya itu segini dan kenapa, bagaimana cara saya untuk berjanji kepada orang tua saya untuk memperbaiki nilai yang menurut orang tua saya itu kurang. Tahun yang lalu itu hanya orang tua, kalau tahun ini orang tua dan anak. Jadi anak lebih tahu mana letak kesalahannya dan bisa tahu nilai-nilainya berkurang atau nambah gitu. Menurut saya seperti itu.
Kalau menurut saya ya lebih efektif tahun ini, karena di tahun ini saya juga lebih bisa tahu gimana kekurangan saya, dan saya bisa berusaha pelan-pelan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu dan dengan cara belajar dengan giat. Dan dari hasil yang saya pantau tadi, saya sempat mewawancarai dari beberapa orang tua. Kelihatannya mereka itu lebih suka dengan teknik yang seperti ini. Artinya anak itu dengan jujur memberitahukan ke orang tua tentang beberapa kelebihan dan kelemahannya, kekurangannya selama belajar. Dan ternyata itu memang membuat orang tua tersentuh, apalagi di akhir itu ada permintaan maaf dan komitmen dari anak untuk memperbaiki hasil belajarnya ke depan. Yang pertama tadi saya melihat sisi positif dari anak-anak tadi, komitmen untuk memperbaiki ke depan hasil belajarnya. Jadi anak-anak itu sudah mulai antusias, ya semoga nanti realisasi di lapangan juga seperti itu. Anak-anak antusias untuk melaksanakan tugas sesuai dengan waktunya, seperti yang diharapkan oleh Bapak Ibu Guru. Dan juga ketika ulangan tadi dilihat kurang, ya mereka akan persiapkan untuk belajar yang sungguh-sungguh ketika akan ada ulangan. Efektifnya tuh lebih mendekatkan, orang tuh lebih mendekatkan anak itu kayak, oh ya udah berarti anakku kekurangan ini, memiliki kekurangan ini, jadi aku menghargai, ya seperti itu. Setiap anak kan mungkin ada kekurangannya masing-masing, jadi orang tua tuh kadang-kadang nggak tahu kurangnya apa. Nah, bisa mempererat hubungan antar ibu dan anak, orang tua dan anak dan wali kelas. Ketika di penerimaan rapot ini ada momen yang dimana saya melihat bahwa ketika anak ini hasil prestasinya itu menurun, maka dia diberi kesempatan untuk menyampaikan permohonan maaf, menyadari apa yang kesalahan yang sudah dia perbuat. Mungkin dia juga akan mengungkapkan komitmennya ke depan seperti apa di depan orang tua. Dan di situ ada satu momen di mana orang tua sangat terharu melihat kesungguhan anak-anak untuk memperbaiki hasil prestasinya ke depan. Pesan dari saya untuk anak-anak, teruslah kalian berjuang dengan kemampuan dan bakat minat kalian sendiri. Masing-masing orang punya potensi, dan itu tidak harus kemudian ketika apa yang diperjuangkan belum berhasil, tidak harus berputus asa. Masih ada hari esok untuk terus semangat memperjuangkan semuanya, termasuk juga hasil prestasi belajar.